Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 583 Hari Pertempuran Terakhir. Jiang Chen, dengan kekuatan yang tak tertahankan, telah membuat terobosan dan mencapai Raja Tempur tingkat ke-7. Jumlah tanda naga di dalam dirinya meningkat dari 29.000 menjadi 33.000 secara instan. Ini berarti tulang tersebut telah membantunya memadatkan dan mengumpulkan 4.000 tanda naga baru, mendorong tingkatannya ke Raja Tempur tingkat ke-7. Jiang Chen membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Jari telunjuk kirinya tidak berhenti bersinar. Dia bisa merasakan kekuatan tak terbatas di jarinya setelah penggabungan. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membunuh Xiao Nanfeng dan dua orang lainnya dengan usaha yang minimal, ditambah lagi jariku tidak pernah lebih lemah dari sebelumnya. Jika aku menggunakan sihir hitam dengan jari ini, kekuatan tak terbatas itu sulit dibayangkan, bahkan Kaisar Tempur kelas 1 pun akan menyerah padanya. Jiang Chen sangat puas dengan kondisinya saat ini. Setelah penggabungan ini, kekuatan kuda-kudanya telah meningkat pesat. Itu juga karena kuda-kudanya yang kuat yang mengharuskannya untuk mengonsumsi tepat 1 juta pil pemulihan tingkat surga. Jumlah ini tidak diragukan lagi menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada milik Jiang Chen. Saya memperoleh 10 juta pil pemulihan tingkat surga dari lantai langit untuk digunakan selama pelatihan saya hingga mencapai Kaisar Tempur tingkat pertama. Namun, melihat situasi saat ini, itu sama sekali tidak cukup. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Ia menyadari bahwa saat ia mengembangkan taktik cetakan naga, konsumsi pil pemulihan tingkat surga terlalu banyak. Ini adalah tahap abnormal di mana peningkatan dari Raja Tempur kelas 5 ke Raja Tempur kelas 7 akan membutuhkan 1 juta pil. Orang-orang tidak akan mempercayai telinga mereka saat berita ini tersebar di depan umum. Pada tahap pelatihan, konsumsi energi untuk setiap level akan lebih banyak dari level sebelumnya. Itulah sebabnya untuk mencapai 7 Great Combat King akan membutuhkan konsumsi sebanyak ini. Konsumsi untuk level setelah itu seperti 8 Great Combat King, 9 Great Combat King dan First Great Combat Emperor bahkan sulit dibayangkan. Sulit untuk memperkirakan penggunaan Heaven Rank Restoration Pills di level tersebut dan berapa banyak lagi yang digunakan di setiap level berikutnya. Dengan demikian, 9 juta Heaven Rank Restoration Pills yang tersisa jelas tidak cukup. Penggabungan tulang jari dan tulang jari telunjuk Jiang Chen berhasil. Tidak ada sedikit pun ketidaknyamanan seolah-olah Jiang Chen akhirnya menemukan barang-barangnya yang telah lama hilang. Hal yang paling menyenangkan bagi Jiang Chen bukanlah masalah peningkatan levelnya, tetapi sihir Sein yang terkandung dalam tulang jari itu tidak tersentuh dan lengkap. Ketika seorang kultivator telah mencapai alam Sein, ia telah berhasil menjadi Sein sejati. Kekuatan di dalam tubuhnya akan berubah menjadi sihir Sein. Alam ini telah meninggalkan kategori manusia, bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perbedaan antara sihir Sein dan The Force tidak mungkin terpikirkan. Keajaiban Sein adalah kehidupan dan asal-usul semua Sein, itu adalah esensi dari segalanya. Jika seorang Sein terbunuh, keajaiban Sein akan hilang. Namun, ada metode kontingensi yang dapat menyimpan sebagian kecil keajaiban. Itu kemudian akan menjadi harta karun. Tulang jari Jiang Chen memiliki keajaiban Sein yang tersimpan di dalamnya selama bertahun-tahun. Ini tidak diragukan lagi merupakan keajaiban, tetapi itu juga merupakan keberuntungan Jiang Chen. Jika aku bisa melepaskan kekuatan sihir sepenuhnya, itu akan sangat menakutkan. Namun, levelku terlalu lemah untuk itu sekarang. Mencoba menggunakan kekuatan sihir Sein adalah sebuah masalah, menggunakannya dalam pertarungan bahkan bukanlah hal yang mungkin untuk dipikirkan. Jiang Chen menggelengkan kepalanya karena kecewa. Bahkan jika dia memiliki sihir Sein di dalam dirinya, kemampuannya tidak akan memungkinkannya untuk mengendalikannya dan, dengan demikian, tidak dapat melepaskan kekuatan sihir tersebut. Levelnya adalah hambatan dari keinginannya. Namun ia mengira bahwa sihir tersebut akan menjadi kartu truf lain baginya, yaitu sihir yang mempunyai banyak sekali manfaatnya. Hei bocah, kau langsung menyerang Raja Tempur kelas 7. Aku kagum, kali ini kau bisa mengalahkan ketiga bajingan itu seperti mengambil segenggam tanah dari tanah. Big Yellow bergerak ke arah Jiang Chen dan tersenyum. Jiang Chen juga menunjukkan senyum, berapa banyak waktu yang masih kita miliki. Kalian sudah menggunakan 7 hari untuk latihan dan penyempurnaan, ditambah dengan hari yang biasa kita gunakan untuk datang ke sini, kita masih punya 2 hari lagi sampai hari pertempuran yang sebenarnya, kata Big Yellow. Waktunya sudah cukup. Datang ke tebing Sein tidak sia-sia. Kita memperoleh banyak pahala tanpa diduga. Mari kita kembali bersama sekarang. Tubuh Jiang Chen bergoyang dan kemudian bergerak menuju ke arah luar tebing suci. Zhuang Fan, balas dendammu akan segera dilakukan pada pembunuhmu, aku akan membuat Xiao Nanfeng berlutut di depan mayatmu. Mata Jiang Chen memantulkan 2 sinar cahaya dingin. Zhuang Fan belum memiliki kesempatan untuk membunuh Xiao Nanfeng sendiri, tetapi Jiang Chen masih memilikinya, dia dapat memenuhi permintaan terakhir temannya. Setelah sehari, Jiang Chen dan Big Yellow kembali dari tebing Sein. Mereka tidak menuju ke Istana Iblis Surgawi, tetapi ke Kota Pelangi.
Mereka menemukan teman-teman mereka di sana, Tairen dan Tanlang. Kota Pelangi hanyalah sebuah kota kecil di Provinsi Liang. Meskipun Changqing diselamatkan, itu hanya sementara. Dugaan Tanlang benar, semua perhatian Istana Asura kini tertuju pada Jiang Chen, mereka tidak punya waktu dan tenaga untuk mengurus mereka. Itulah sebabnya mereka aman di Kota Pelangi. Namun, kehidupan mereka yang damai ternyata tidak benar-benar damai. Peristiwa yang terjadi hari itu begitu penting, janji pertempuran setelah 10 hari, berita yang mengancam ketenangan ini telah mengganggu pikiran damai mereka. Mereka ingin agar orang-orang yang tinggal di Provinsi Liang tidak mengetahui berita luar biasa ini. Hal yang sama juga berlaku untuk semua orang, Tairen dan Tanlang juga terpengaruh. Mereka mengkritik Jiang Chen atas perilakunya yang sembrono dalam membuat keputusan ini. Karena Jiang Chen hanya seorang raja tempur kelas 5, seberapa kuatkah dia dalam waktu 10 hari? Xiao Nanfeng dan 2 orang lainnya adalah para jenius, mereka bukanlah raja tempur kelas 9 biasa. Ketika Tairen berada di lobi prefektur kota, pandangan pertamanya pada Jiang Chen membuat matanya hampir keluar dari kepalanya karena tingkat raja tempur Jiang Chen membuatnya takut. Minggir, aku tidak tertarik pada laki-laki, apalagi aku membenci pendeta. Jiang Chen mendorong Tairen saat dia mendekatinya, ingin memeriksanya. Amitabha, Kemana saja kau selama beberapa hari ini? Aku heran kau bisa meningkatkan levelmu 2 kali lipat dalam waktu sesingkat ini dan mencapai 7 Great Combat King. Ini konyol, katakan padaku, apa yang sebenarnya kau dapatkan hingga kau bisa naik level secepat itu. Tidak mungkin bagi biksu itu untuk tidak terkejut. Hari-hari ini, dia mengkhawatirkan pertempuran 10 hari kemudian. Dia tahu bahwa lawan-lawannya tidak hanya luar biasa berdasarkan kekuatan mereka, tetapi juga jumlah mereka. Jiang Chen harus menghadapi mereka semua. Tetapi kekhawatirannya telah memudar dalam sekejap setelah dia menyadari lonjakan tiba-tiba dari tingkat Raja Tempur Jiang Chen. Kultivator lain yang memiliki tingkat Raja Tempur ke-7 yang menantang Raja Tempur tingkat ke-9 adalah lelucon total, tetapi Jiang Chen adalah kasus yang berbeda. Tairen sangat menyadari kemampuan yang dimiliki Jiang Chen. Dia tahu dalam hatinya bahwa ketiga jenius itu akan mati karena kekuatan Jiang Chen telah melampaui mereka semua. Tiran, tampaknya kau tidak bermalas-malasan selama beberapa hari ini. Kau juga telah mencapai Raja Tempur tingkat ke-7, relik memang menyeramkan. Jiang Chen mengangguk pada Tairen. Tairen sedang menyempurnakan Sein biasa kelas 2 dari relik, pemurnian 9 pil naga petir matahari miliknya telah selesai. Peningkatannya drastis, hanya dalam waktu beberapa hari, ia mencapai Raja Tempur kelas 7, sepertinya ia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai Raja Tempur kelas 8. Aku pikir aku sekarang lebih unggul, tetapi setelah bertemu denganmu. Selain aku sedikit lebih tampan darimu, tidak ada aspek lain yang bisa membandingkan keunggulanku. Tiran berkata tanpa malu-malu. Keledai botak, beraninya kau bicara tentang daya tarik wajahmu di depan paman anjing. Kau mau menempatkanku di mana, paman anjing? Kata Big Yellow dengan cemburu. Betapapun tampannya dirimu, kamu tetaplah seekor anjing. Aku tidak akan membandingkanmu dengan siapapun. Tairen mengangkat alisnya ke arah Big Yellow. Jiang Chen mengira kedua makhluk kelas tertinggi ini membuatnya sakit kepala, ia menyentuh dahinya dengan lembut. Anak Jiang Chen. Aku tidak menyangka kau akan mencapai Raja Tempur tingkat 7 secepat ini, kau memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertempuran sekarang. Aku tidak akan mengkhawatirkan hal itu lagi. Tanlang menghela napas lega. Jiang Chen hanyalah seorang Raja Tempur kelas 7, tetapi dengan kemampuannya, tingkatannya sudah cukup untuk melawan Kaisar Tempur kelas 1. Tentu saja, kalian semua tidak perlu khawatir, aku akan merenggut nyawa mereka bertiga. Dengan kekuatanku sekarang, Litian yang tidak akan bisa melukaiku. Wajah Jiang Chen penuh percaya diri, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Xiao Nanfeng sejak awal. Keesokan harinya, ketika langit hampir mencapai fajar, gunung-gunung, tempat Jiang Chen dan 3 jenius berjanji untuk bertempur, dipenuhi orang. Para penonton lebih bekerja keras daripada para petarung, mereka takut tidak dapat menyaksikan pertunjukan. Meskipun sebagian besar dari mereka merasa putus asa terhadap Jiang Chen, mereka masih ingin menyaksikan perang yang mengintimidasi di Provinsi Liang. Karena peluang untuk melihat 3 jenius dari 3 pihak itu langka, kehilangan kesempatan ini akan membuat seseorang menyesalinya seumur hidupnya. 10 hari telah berlalu, aku tidak tahu bagaimana persiapan Jiang Chen. Hanya dalam 10 hari, bahkan jika dia berlatih setiap hari, seberapa hebat dia. Ditambah lagi dia menghadapi 3 jenius sendirian, ini benar-benar tidak masuk akal. Ya, aku juga merasa Jiang Chen terlalu gegabah. Apakah menurutmu dia akan mengingkari janjinya hari ini dan melarikan diri? Itu tidak mungkin, maka kehadiran kita di sini tidak akan ada artinya. Jiang Chen tampaknya bukan orang yang akan membodohi orang. Para petarung belum muncul. Suara-suara diskusi terdengar di mana-mana di tempat kejadian. Sampai sekarang, sebagian besar dari mereka tentu tidak menaruh harapan pada Jiang Chen. Jiang Chen melawan mereka semua.
Dia tidak akan punya kesempatan, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri juga. Bahkan jika dia hanya melawan satu dari mereka, itu seperti meminta Jiang Chen menghabiskan teko teh di tempat. Setelah setengah jam, 3 sosok kuat terbang ke tempat kejadian, seolah-olah mereka tiba di tempat itu pada waktu yang sama dari arah yang berbeda. Mereka muncul di langit di atas pusat pegunungan. Mereka adalah 3 jenius, Xiao Nanfeng dari Istana Asura, Qian Wenyu dari Sekte Tak Terkalahkan dan Wang Yiming dari Fraksi Pedang Tak Tertandingi. Udara segera dipenuhi dengan kesombongan yang terpancar di wajah mereka. Di Provinsi Liang, mereka benar-benar berhak bersikap sombong. Ketiga jenius itu sudah datang, tapi para master belum ada di sini. Sepertinya hanya mereka bertiga yang akan datang hari ini. Tentu saja, penguasa Istana Iblis Surgawi sekarang berdiri di pihak Jiang Chen. Dia telah mengumumkan kepada dunia bahwa agar adil, hanya 4 dari mereka yang dapat muncul pada hari pertempuran terakhir. Kaisar tempur dari 4 kekuatan utama tidak diizinkan untuk datang. Tentu saja ini adil bagi Jiang Chen, tetapi ketiga jenius itu sudah cukup untuk menghadapinya sendirian. Mereka tidak membutuhkan dukungan dari para master. Gelombang argumen muncul dan menghilang secara konsisten.